Jeblos gue di Denver main game 1. Gila, Ant-Man jago banget. Naz Reid, fourth quarter Naz Reid is different, man. Gokil. Kemarin Minnesota Timberwolves berhasil mencuri satu game, menang di Ball Arena. Oh my god. Congrats buat Cleveland Cavaliers yang akhirnya di game 7 tadi melaju ke babak semifinal dan sudah ditunggu sama Boston Celtics. Kita akan juga prediksi 2 game untuk hari Selasa besok. Kita gas. Ngobrol NBA episode 128. Sekarang hari Senin, selamat hari Senin semuanya. Sudah jam 8.46. Sorry, kemalaman gue take-nya karena hari ini anak gue yang pertama ulang tahun yang ke-12. Si Mason ulang tahun yang ke-12. Cepet ya. Udah 12 tahun ya. Bentar lagi nanti bulan Juli udah mulai masuk anak SMP. Udah jadi anak SMP dia. Sekarang lagi ujian tapi abis itu udah santai sampai nanti masuk SMP. So doain semuanya lancar, doain anak gue biar di umur 12 ini semua cita-citanya tercapai, semua mimpi-mimpinya tercapai, dan semoga gue bisa mewujudkan semua mimpi-mimpinya dia. Amin banget. Oke, recap sedikit 2 game kemarin di hari Minggu. Hari Minggu itu ada T-Wolves lawan Denver Nuggets. Wah gila men. Gue jeblos tuh. gue prediksi 2 hari nih kemarin. T-Wolves lawan Nuggets, gue prediksi Nuggets. Tadi Magic lawan Cavs, gue nekat. Senekat-nekatnya gue ambil Magic, jadi dua-duanya jeblos. Jadi untuk Menteng Thunder hari ini gak ada yang benar, 2 kali salah. Jadi total rekor gue sejauh ini untuk Menteng Thunder adalah 35 kali benar, 15 kali salah. Aduh, bisa jeblos dua-duanya. My worst day. Gak apa-apa, 35 kali benar, 15 kali salah, it's okay. Masih 70% persentasenya, lumayan lah. Teman-teman yang mau ikut prediksi NBA Playoff sampai dengan babak final nanti, jangan lupa langsung aja tulis di kolom komentar, ikutin template seperti yang gue pin ya. Gue pin komennya itu, ikutin template seperti itu. Terus yang mau cek klasemen, kalian sudah ada di posisi berapa, nanti linknya gue seperti biasa gue akan taruh di deskripsi video ini di baris pertama. Silahkan langsung dicek klasemennya. Gue belum lihat gue ada di posisi berapa, dan gue gak akan mau lihat sampai dengan nanti final wilayah kita coba ngintip ya udah di posisi berapa. Tapi sejauh ini yang ikutan sudah ada 250-an orang lebih ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi yang ikutan. Gak apa-apa, gak usah, walaupun kalian udah telat nih ikutnya, gak apa-apa, ikutan prediksi aja, ngetes feeling ya. Oke. Recap 2 game kemarin hari Minggu itu, gue sambil buka ini ya, box score-nya ya. Coba ya, kita cek ya. Hari Minggu itu kemarin T-Wolves lawan Denver Nuggets. T-Wolves menang 106-99. Itu gue nonton dan gue sangat-sangat kagum sama Minnesota Timberwolves. Di saat semua orang bilang bahwa mereka defense-nya kuat tapi hanya di regular season, defense yang banyak sekali orang masih banyak yang ragu apakah mereka bisa bermain sebagus seperti di regular season. Mudah-mudahan mereka sedikit terbuka pikirannya setelah mereka nge-sweep Phoenix Suns. Tapi again, challenge sesungguhnya adalah ketika melawan the defending champion Denver Nuggets. Gue rasa itu adalah challenge yang sangat-sangat sulit buat Minnesota Timberwolves ya. Kalau emang lo mau ngebuktiin bahwa Minnesota Timberwolves adalah tim dengan defense terbaik di NBA, silahkan dibuktikan ketika melawan Denver Nuggets. Gue yakin banyak sekali orang yang punya argumen atau punya komentar seperti itu. Dan series ini masih panjang, ini baru 1 game, belum bisa dibilang bahwa wah Minnesota Timberwolves ini bakal ngelibas Denver Nuggets nih, atau ternyata Denver Nuggets kelemahannya adalah melawan tim-tim yang big man-nya banyak. Di rotasi tuh 3 big man tuh, Naz Reid, Cat, Rudy Gobert, bertiga tuh ganti-gantian tuh jaga Jokic. Ya itu analisa-analisa yang sebenarnya
tidak bisa kita lihat hanya dari patokan satu game. Karena yang namanya pelatih, baik itu Mike Malone maupun Chris Finch, gue yakin mereka masih meraba-raba. Mereka masih berusaha ngecek nih Mike Malone Denver mau mainnya seperti apa. Begitu juga dengan Denver ini Minnesota Timberwolves mau mainnya seperti apa. Karena di playoff series tahun lalu kan Minnesota Timberwolves kalah ya. First round 4-1 kalau nggak salah, skornya 4-1. Jadi pasti memang ada extra motivation dari pemain-pemain Minnesota Timberwolves untuk membungkam para fans dan penggemar NBA secara in general yang meragukan mereka as a team dan meragukan Ant-Man yang banyak yang masih berpikiran bahwa Ant-Man mah nggak konsisten. Cuma begitu-gitu aja mainnya. Paling juga nanti di playoff flop gitu-gitu. Ant-Man adalah pembuktiannya di playoff kali ini. Ant-Man tuh, Shea, itu bakal dijudge orang berdasarkan performance mereka di playoff kali ini. Sejauh ini Shea aman menurut gue di first round lawan Pelicans, menurut gue mainnya aman, stabil, konsisten. Ant-Man, Ant-Man baru satu kali game-nya jelek ya. Waktu itu kalau nggak salah dia berapa? 12 poin dong. Tapi selain itu jago sekali Ant-Man. Bener-bener gue setiap buka IG bukan sejak game 1 lawan Nuggets kemarin doang, udah dari sejak pas series lawan Phoenix Suns ketika dia bener-bener duel sama KD gitu itu setiap kali buka IG pasti keluar comparison antara dia dan Michael Jordan. Udah, kalian mau setuju nggak setuju silahkan, nggak apa-apa, tapi itu semua orang di Instagram, analis akun-akun basket itu bener-bener nge-compare antara Ant-Man dan Michael Jordan. Bahkan ada yang bikin video beberapa bahasa Indonesianya apa ya, beberapa gerakan di sebelah-sebelahin ada Ant-Man, ada Jordan, itu mirip banget asli. Again, kalau kita meng-compare seseorang, dalam hal ini Ant-Man dan Michael Jordan, itu yang perlu diingat adalah kita bukan meng-compare achievement-nya. Ant-Man itu achievementnya nothing, belum ada achievement apa-apa. Tapi ini kita bicara dari soal kemiripan gaya bermain, kemiripan tauntingnya dan trash talknya di lapangan, killer mentality-nya menurut gue, the mid range, the spin move, fadeaway, agresivitasnya ke dalam, eksplosivitasnya dia itu it really reminded me with MJ gitu. Karena gue grew up dari tahun 90-an, gue grew up dari tahun 80-an, so gue bener-bener ngikutin banget even sampai detail-detailnya gaya mainnya Jordan gitu. Dan udah lama sekali gue nggak ngelihat ada pemain era generasi sekarang yang bisa membuat gue inget sama Jordan. Dan gue begitu sangat menikmati permainan Ant-Man karena gue membayangkan dia itu Jordan gitu loh. Di lapangan itu bukan Ant-Man, itu Jordan gitu. Retrieved by Edwards. Gordon is on him. Shot clock at 7. He'll dance. Great cut over and a shot. What a play! Jadi itulah ketika kita bukan mengcompare sih. Sebenarnya nggak enak kalau mengcompare pemain, tapi ada apa ya? Ibaratnya lo kalau nonton orang tuh ada yang ini kok kayak si ini ya gitu loh. Bukan ngomongin masalah achievement, apalagi statistik atau yang sampai yang perlu statistik detail. No, itu nggak perlu. Kita berdasarkan eye test aja ngelihat bahwa Ant-Man, gila ini Jordan banget ini Jordan banget. So, gue jujur gue udah selalu memuji Ant-Man dari sejak musim lalu. Gue bahkan bilang bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi top 5 player in the NBA atau mungkin ceilingnya sampai menjadi the best player in the NBA. Karena dia masih 22 tahun, jadi karirnya masih panjang banget. Mudah-mudahan, amin, dia nggak kena cedera aneh-aneh seperti Derrick Rose gitu ya. Jangan, please jangan. Di game 1 kemarin selain Ant-Man, menurut gue Nas mainnya bagus sekali. Nasri, dia di quarter 3, quarter 4 itu benar-benar dia kontribusinya gila men. Itu poinnya belasan itu di quarter 4.
dan momentum kecil demi kecil akhirnya datang ke Minnesota Timberwolves, dan Denver Nuggets menurut gue agak kaget dan nggak bisa menemukan jawaban how to stop Nas, Ant-Man dan lain-lain. Tapi seru, asli game itu seru, dan gue salut banget sama Minnesota Timberwolves di game itu. Rudy Gobert juga kelihatan ya offense-nya, walaupun nggak terlalu banyak di-involve sebenarnya, tapi bagaimana dia nge-set screen dan membaca permainan lawan. Menurut gue offensively dia ketika make some medium shot gitu ya bisa lah sesekali, dan defense-nya juga dia selalu positioning-nya juga bagus, nggak pernah out of position kayak dulu zaman dia di Utah Jazz. Menurut gue dia udah sangat-sangat nyetel dengan positioningnya dia di lapangan gitu. Mau dia ada Cat, ada Ant-Man, ada Rudy Gobert, udah nggak saling posisinya tuh nggak saling tumpang tindih gitu. Jadi udah benar-benar tahu harus ngapain. Gue suka sekali sih dengan Rudy Gobert kemarin di game 1, dan itu membuktikan bahwa ada momen-momen di mana kita percaya bahwa Victor Wembanyama adalah sangat-sangat layak untuk menjadi Defensive Player of the Year. Dan mungkin banyak orang yang musim ini nggak terlalu sering nonton gamenya Minnesota Timberwolves, jadi nggak terlalu mengamati lebih dalam tentang bagaimana Rudy Gobert sebagai seorang defensive player itu bisa memiliki impact yang begitu besar di lapangan dalam mengantisipasi berbagai macam serangan lawan. Itu kelihatan kemarin menurut gue di game pertama. Jadi buat orang-orang yang mungkin kalau ngelihat game itu nggak cuma ngelihat poin enggak, tapi diteliti gitu setiap kali possession gitu ya. Si ini nge-screen-nya bagus banget nih, si ini help-nya bagus banget nih. Pasti akan merasa bahwa kemarin Rudy Gobert itu masih amat sangat layak untuk menjadi Defensive Player of the Year gitu loh. Keren banget. Game kedua besok nanti kita akan prediksi di belakang. Ajaib man, Minnesota Timberwolves nih ya. Ini kan sisanya di West tinggal 4 kan. Minnesota Timberwolves, the defending champ Denver Nuggets, Mavs, OKC. Mavs OKC banyak orang yang percaya Mavs ya bakal lolos. Ya gue percayanya OKC yang bakal lolos. Tapi kalau Minnesota Timberwolves ini bisa ngalahin Denver man di series ini, menurut gue chance-nya mereka ke final tuh gede sekali. Siapapun yang menang di series ini, itu feeling gue bakal mewakili West untuk di babak NBA Finals nanti menurut gue. Karena ini sebenarnya si Minnesota Timberwolves lawan Denver Nuggets ini menurut gue final wilayah yang kecepatan sebenarnya. Kalau ketemu di final wilayah sih gokil nih berdua sebenarnya. Tapi just enjoy the series man. Gue mudah-mudahan sih berharap ini series yang panjang ya, karena enak banget nontonnya, seru banget, very very physical. Gue akan sangat-sangat looking forward untuk di game kedua nanti Mike Malone akan melakukan adjustment seperti apa, terutama untuk membebaskan Jokic dari gempuran 3 big man yang dirotasinya bener-bener Nas, Cat, Gobert gitu. Bener-bener berusaha untuk membuat Jokic capek man. Tapi ketika kemarin gue posting tentang T-Wolves di IG, yang komen banyak kan fans Lakers. Jadi dari ratusan komen yang masuk tuh kira-kira 60%-nya isinya fans Lakers tuh. Komennya ada aja. Ya komen tentang timnya sebenarnya. Tuh lihat tuh Minnesota Timberwolves, makanya Lakers tuh perkuat lagi big man-nya. Masa cuma AD doang sama Jackson Hayes. Lu lihat tuh Minnesota Timberwolves 3 tuh ganti-gantian tuh. Kayak gitu-gitu komennya sebenarnya tentang bagaimana how to improve Lakers berkaca dari Minnesota Timberwolves, dan bagaimana untuk membuat Jokic susah payah paling tidak untuk mencetak angka. Udah capek, defense-nya juga otomatis dia jadi capek juga karena dia sana sini capek sebenarnya. So keren lah Minnesota Timberwolves bisa nyolong 1 di Ball Arena. Menurut gue keren sekali man, sangat-sangat keren. Mudah-mudahan bisa konsisten. Game yang tadi gue gak nonton, Game 7, I think it's jam 12 malam. Jam 12 malam gue main jam 11:30 gue ketiduran, jadi gue nggak nonton, sayang sekali. Tapi gue nonton highlightsnya hari ini. Tadi gue nonton highlightsnya 10 menit yang udah game yang udah di condense, jadi udah benar-benar cuma yang poin-poinnya aja. Gue lihat tadi Orlando Magic, kalau di highlights ya, di Orlando Magic sebenarnya
they were in control. Mereka benar-benar pegang kendali tadi sampai dengan halftime, setengah kuarter 3 kalau nggak salah tadi masih sempat leadingnya jauh padahal. Paulo Banchero bagus, Jalen Suggs, tapi di kuarter 3 dan keempat kayak mereka udah kehabisan bensin, and it's game 7. Pada grogi, mau unggul jauh juga ketika dikejar, momentumnya pindah tuh pasti tim yang unggul juga pasti grogi juga gitu loh. Apalagi sekelas tim muda kayak Orlando Magic yang terakhir masuk playoff aja tahun 2020 yang terakhir menang playoff series aja itu udah belasan tahun yang lalu gitu. Dalam belasan tahun ini mereka nggak pernah menang satu playoff series tuh, nggak pernah menang. Jadi bisa sampai di game 7 ini dan hampir sekali maju ke babak semifinal, menurut gue pencapaian Orlando Magic di musim ini udah oke banget. Gue mau kasih apresiasi buat Paulo Banchero, Franz Wagner, Mo Wagner, Jonathan Isaac, Jalen Suggs, Cole Anthony, Joe Ingles, Gary Harris, dan pemain-pemain mudanya yang mungkin belum dapat kesempatan buat main, misalnya Caleb Houston, Anthony Black. Menurut gue the future is so bright buat Orlando Magic. Ini kesempatan yang sangat-sangat precious, berharga buat Paulo Banchero untuk bisa merasakan ini loh, playoffs tuh kayak gini, atmosfernya seperti ini, defense-nya seperti ini, in-game adjustment-nya seperti ini. Berusaha dapetin feel untuk bermain di 7 game series, menurut gue itu satu pelajaran berharga banget buat Paulo Banchero, dan gue yakin kedepannya dia akan semakin matang, dia akan semakin bisa menjadi leader untuk Orlando Magic. So nggak ada yang perlu dikecewain untuk fans-fans Orlando Magic. Lu harus bangga sama tim ini sebenarnya, masa depannya sangat-sangat cerah. Untuk Cavs, congrats, akhirnya bisa melaju ke babak semifinal. Donovan Mitchell keren, dan yang semua pemain-pemain lainnya keren juga menurut gue, sampai Caris LeVert pun keren, Darius Garland, Evan Mobley was big defensively. Dia benar-benar naik level sebagai rim protector dan sebagai anchor dalam defense-nya, apalagi nggak adanya Jarrett Allen gitu ya. Keren banget Evan Mobley, gue happy banget buat Evan Mobley. Isaac Okoro, Sam Merrill tadi he was big, Max Strus, dan juga JB Bickerstaff dan all the coaching staff. Congrats, akhirnya Cavs bisa melaju ke babak semifinal. Walaupun harus sampai game 7 ya, itu Boston udah liburnya udah kelamaan Boston. Selamat Cleveland Cavaliers, karena hadiah untuk Anda adalah Boston Celtics. Mudah-mudahan deh, good luck. Gue hanya doain gue good luck aja gue bilangnya, karena berat. Oke, yuk kita langsung prediksi 2 game buat besok hari Selasa ya. Game pertama asik nih, 6:30. Besok 6:30 nonton tuh, Pacers lawan Knicks. Gue mau cek fufukannya. Oh, Knicks nge-fur 5,5. Game pertama di MSG, I think the crowd will be wild, super wild, dan very very loud di MSG. Apalagi ini ngelawan Pacers yang zaman bahala dulu, zaman 90-an. Itu adalah rivalnya mereka banget, jadi mungkin mereka ada semacam flashback ketika mendengar nama Pacers. Mereka akan semakin lebih berisik nanti di MSG ya, who knows. Tapi seperti di episode kemarin gue bilang bahwa kemenangan New York Knicks melawan Sixers itu buat gue pribadi lebih meyakinkan dibandingkan dengan kemenangan Pacers ketika mengalahkan Milwaukee Bucks di round pertama kemarin. Jadi berdasarkan hal-hal detail yang gue lihat di lapangan, hustle pemainnya, trust antar pemainnya, dan how they finish the game, how they close the game, walaupun ada yang sedikit blunder-blunder gitu ya. Tapi gue percaya, gue lebih jujur aja mengunggulkan New York Knicks untuk bisa keluar sebagai pemenang di series ini. Sampai dengan berapa game gue gak tahu, mudah-mudahan lebih dari 5 game lah, 4-2 mungkin 6 game, atau kalau bisa sampai game 7 sih bakal seru banget. Tapi untuk di game pertama besok, gue akan memilih New York Knicks untuk bisa menang di MSG di game pertama. New York Knicks pilihan pertama gue.
Yang kedua adalah game kedua antara T-Wolves dan Denver Nuggets. Gue sudah membahas semua tentang series ini tadi berdasarkan satu game. Tidak bisa terlalu banyak dianalisa karena baru satu game. Belum ada adjustment apa-apa. Nanti kelihatan baru di game kedua. Wah, ternyata misalnya Anthony Edwards dijagain nanti bisanya sama si Peyton Watson misalnya atau sama siapa. Itu nanti kelihatan di game kedua atau sebenarnya. Strategi apa yang bakal dilakukan sama Mike Malone? Gue sih lebih pengen lihat strateginya Denver Nuggets. Bagaimana mereka bisa kalah di game pertama dan mereka bisa bounce back di game kedua. Gue tetap menganggap pemain terbaik di series ini adalah Nikola Jokic. Pemain terbaik keduanya adalah Anthony Edwards. Lalu ada Jamal Murray, ada Cat, ada MPJ dan lain-lain. Tapi duel antara dua pemain terbaik ini, Jokic dan Anthony Edwards, untuk di game kedua X factor-nya tetap Naz Reid ya. Naz Reid itu menurut gue X factor banget buat T-Wolves. Kalau buat Nuggets sih menurut gue X factor-nya tetap di MPJ harus main bagus. Untuk game kedua besok gue belum bisa membayangkan kalau Nuggets ketinggalan 2-0. Gue belum bisa membayangkan dua home game mereka dua-duanya kalah. Kayaknya menurut gue sih enggak. Mereka kalah kemarin, mereka kaget tuh. Mereka mungkin sedikit nganggap remeh atau gimana. Kaget karena mereka pikir mereka bisa neken T-Wolves, tapi malah mereka yang ditekan. Di akhir-akhir mereka yang ditekan. Untuk game kedua besok, gue nggak membayangkan Nuggets ketinggalan 2-0. Karena kalau mereka ketinggalan 2-0, Minnesota sih menurut gue bakal lewat. Bakal tembus ke babak final West. Gue mau series ini panjang men. Kalau 2-0 sih nggak lucu. I love the T-Wolves. Gue pengen mereka kalahin the defending champion sebenarnya. Tapi untuk game kedua besok gue play safe. Mereka tetap main di kandang. So I pick the Denver Nuggets. Gue akan memilih Denver Nuggets untuk menang di game kedua besok dan menyamakan series ini menjadi 1-1. Oke? Let's go. Teman-teman, again yang mau ikutan game prediksi langsung aja tulis prediksi kalian di bawah, ikutin template seperti komen yang gue pin ya. Menteng Thunder sejauh ini 35 kali benar, 15 kali salah. Masih 20 games above 500. Lumayan gue. Segitu aja ya episode 128. Kalau ada yang mau komentar apapun tentang topik yang gue bahas hari ini, langsung tulis juga komentarnya, dipisah aja sama prediksi satu komen. Nanti ada satu komen lagi misalnya ada pertanyaan atau ada analisa atau ada opini apa, langsung di komenin aja juga apa-apa. Nggak harus isi komennya nggak harus prediksi doang, dibikin terpisah aja. Oke, segitu aja guys episode 128. Kita ketemu lagi besok gue bikin Ngobrol NBA ya. Kita ketemu lagi besok di Ngobrol NBA episode 129. Thank you guys for watching. I'm out.